Oke, selamat malam rekan Raw FM. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Tentunya di formasi hari Kamis rekan Raw FM di hari yang ke-17 di bulan Desember tahun 2020. Nah, Raja balik lagi rekan Raw menemani ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan. Spesial nih, Raja cuma siaran 1 jam dalam hari ini, khusus untuk memandu talkshow ataupun bincang-bincang hangat kita di studio Raw FM, yang mana ini akan berbagi pengetahuan ataupun berbagi pengalaman dan motivasi juga buat rekan Raw FM. Di malam ini rekan Raw di studio Raw FM sudah hadir beberapa teman-teman dari komunitas, yang mana mereka ini salah satu talent-talent Padang Sidimpuan yang berusaha mencoba membangun daerah kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam. Halo rekan Raw. Nah, ini dia teman-teman dari Tabak Selser. Nah, jadi bukan TS Tim Sukses ya, tapi Tabak Selser. Jadi rekan Raw FM, teman-teman ini langsung hadir di studio, gabungan dari beberapa teman-teman kreatif yang dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu Tabak Selser. Namun sebelum kita bahas, ada baiknya seperti pepatah, kalau belum kenal maka nggak bisa sayang-sayangan, ya. Biar lebih sayang, biar lebih akrab, biar lebih hangat, kita perkenalan dulu. Mungkin mulai dari siapa dulu nih perkenalannya? Dari yang Dari tanya ladies aja. first. Oke, silakan. Saya Ana, divisi Kupdok dari Tabak Selser. Oke. Ya, saya Nurdin dari Kendar ya, Ketua Tabak Oh Selser. iya, oke. Ya. Saya Reza, Ya. Ketua Divisi Humas Tabak Selser. Halo rekan Raw FM, perkenalkan saya Gio Armansyah, saya Ketua Divisi PSDM dan Kaderisasi Tabak Selser. Oke, nah jadi rekan Raw FM, itu dia tadi sudah kita perkenalkan. Boleh saya ulang lagi, ada Gio, Ada Gio. Reza, Iya. paling raja saya. Dekat Ada tipis soalnya. ya. Ada Nurdin, maaf ada Ana, antum. Ya, oke rekan Raw FM, tentunya teman-teman dari Tabak Selser, kita relax, kita ngobrol-ngobrol, tentunya berbagi pengalaman. Boleh diceritakan sedikit profil dari Tabak Selser ini, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat malam buat rekan-rekan Raw semuanya dimanapun Anda berada. Ya, kita dari Tabak Selser, alhamdulillah bisa mengudara lagi melalui Raw FM. Ini kali kedua kita bisa mengudara di sini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat, pun bisa mengajak orang-orang semakin ramai lagi untuk berbuat kebaikan gitu ya. Iya. Nah, sedikit perkenalan dari kita. Jadi kita itu adalah sebuah komunitas. Tabak Selser adalah sebuah komunitas yang bisa dibilang itu masih muda, sangat muda gitu. Baru dibentuk kepengurusannya. Kalau kepengurusan sendiri kita itu baru terbentuk Maret 2020. Nah, kenapa bisa sampai terbentuk kepengurusan, ya kan? Latar belakangnya apa gitu. Nah, kebetulan kita tuh ada beberapa orang yang istilahnya berteman lah gitu ya. Diawali dengan ngobrol-ngobrol biasa di warung gitu ya. Terus di obrolan kita tuh kita sempat menyinggung tentang kita ini pemuda, kita mau ngapain ya gitu ya. Nah, Iya. terus karena kita udah risau gitu ya, kita mau ngapain, akhirnya kita kayak berusaha memutuskan bahwa kita tuh harus menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, karena udah ada obrolan seperti itu, mungkin realisasi dari obrolan kita selama ini salah satunya adalah dengan terbentuknya komunitas kita, yaitu komunitas Tabak Selser. Nah, adapun komunitas Tabak Selser ini adalah komunitas non-profit. Jadi benar-benar ya mau berbagi sama sesama manusia gitu, mau meningkatkan rasa kemanusiaan kita gitu, menjadikan kita manusia sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu yang saling peduli satu sama lain gitu kan. Jadi tidak ada niatan di awal untuk mencari masa untuk cari panggung politik ataupun mencari masa untuk bisnis dan lain sebagainya, tidak ada. Mudah-mudahan sampai sekarang niatnya masih tetap terjaga, tidak ada niatan seperti itu gitu ya. Jadi mohon doanya gitu ya, agar kita tetap juga tetap pada niat kita, yaitu saling berbagi dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Mungkin
segitu sedikit perkenalan dari Tabaksel Share Bang. Oke, itu perkenalan yang sudah terjadi ya. Iya. Kita pengen tahu juga nih, penasaran juga seperti apa latar belakangnya terbentuknya komunitas ini. Apakah siapa yang punya inisiatif pertama? Yuk, bentuk ini yuk. Oh, iya. Terus orang-orang yang dipanggil ini emang udah saling kenal atau ketemu di jalan gitu? Ya, mungkin nanti ditambahi teman saya jelaskan sedikit aja. Jadi awal terbentuknya itu kita itu latar belakangnya kan kita tuh pada kuliah di luar gitu Bang awalnya. Ada yang di UI, ada yang di Unpad, ada yang di UIN Bandung, ada juga yang di Telkom Bandung dan lain, ada Unsyah juga dan masih banyak tempat lagi gitu. Nah, pada saat kita libur semester, kita tuh kayak bingung gitu kan. Ngapain ya kita libur semester, kita ngisi apa gitu. Nah, karena kita bingung, ya kita ngobrol kayak tadi saya sudah jelaskan gitu, saya ceritakan. Kita ngobrol sama-sama sepakat akhirnya. Awalnya tuh terbentuknya tuh karena ada abang kita gitu ya, beliau kebetulan kuliah di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah dia namanya Bang Aldi, mungkin lagi mendengarkan. Halo Bang Aldi ya. Ya jadi beliau itu berinisiatif gitu, gimana ya kalau kita buat sunatan massal di Sidimpuan gitu, karena kebetulan kita kebanyakan orang Sidimpuan. Nah karena beliau berinisiatif ngajakin kita gitu, satu-satu diajakin buat jadi panitia gitu. Nah, itu kegiatan pertama kita, yaitu sunatan massal di Salambue gitu, Bang. Mungkin teman saya mau menambahkan gitu? Ada? Cukup? Ya, berarti itu ada kegiatan dulu baru ada komunitas gitu ya. Iya, kurang lebih Awalnya. seperti itu, Bang. Nah, jadi sebelumnya ini satu SMA atau udah pada saling kenal dari SMA kan? Kuliahnya ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana. Terus ketemu bentuk Tabaksel Share gitu. Kalau untuk itunya sendiri sebenarnya memang kita bukan dari satu SMA, tapi kebanyakannya itu memang dari SMA Nurul Ilmi. Cuman kan kita kuliah di berbagai universitas. Iya. Nah itu ketemu dengan teman yang kebetulan satu daerah, orang Iya, Sidimpuan, dan itu membuat kegiatan-kegiatan waktu pulang kampung ke Sidimpuan sendiri gitu. Kita sebagai mahasiswa yang sudah keluar dari Sidimpuan ingin menunjukkan rasa abdi kepada daerah tanah lahir sendiri seperti itu, Pak. Nah, terus kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa aja nih? Keseharian masing-masing. Ya, alhamdulillah Masih pada lajang kan? masih pada lajang, Bang, mudah-mudahan. Ada yang nggak di sini. Saya pikir lajang juga nih. Iya, jadi kita tuh dari berbagai profesi juga Bang. Ada yang profesi guru, ada yang dokter, ada yang freelance, ada yang pegawai gitu. Jadi kita berbagai di komunitas ini dari berbagai profesi gitu, background gitu. Kan kalau dijelaskan satu-satu panjang juga gitu. Baik. Apakah itu udah stay domisili pada yang Sidimpuan semua? Atau ada yang Sejauh ini mudah-mudahan pengurus intinya itu ada sih satu yang masih kuliah di UI, dokter juga FKUI gitu, salah satu pengurus intinya gitu. Tapi kebanyakan pengurus intinya itu iya 95% lah, 95% kebanyakan hanya satu yang nggak di Sidimpuan gitu Bang. Jadi Ya, semuanya stay di situ. alhamdulillah udah stay di Sidimpuan. Tabaksel. Baik. Kita kembali ke nama Tabaksel, Iya. Tabaksel Share. Itu dasarnya apa? Kenapa dikasih nama Tabaksel? Kenapa nggak Sidimpuan peduli gitu? Jadi kenapa namanya Tabaksel Share? Ini Reja yang ngasih nama gitu. Enggak, Bang. Oh. Ini kesepakatan kita semua. Oke, Hasil silakan. diskusi. Baik. Nah, yang pertama Tabaksel. Jadi kan kita ini adalah kumpulan orang-orang Tabaksel gitu kan, Bang. Iya, benar. Jadi dari niat awal kita itu ingin berbakti gitu, ingin mengabdi di Tabaksel ini, Bang. Tanah kelahiran. Iya. Gitu. Jadi udah banyak sih. Kita udah sampai ke Panyabungan, Gunung Tua gitulah kan, yang udah kita jangkau. Jadi itulah salah satu yang melatar belakangi kenapa namanya Tabaksel. Iya. Kenapa ada di belakangnya share? Iya. Dimana arti share ini adalah berbagi, Iya. ya kan? Berbagi. Jadi kembali ke tujuan kita, ke visi kita juga sebagai wadah untuk orang-orang baik berbagi gitu, Bang. Iya, iya, Nah, iya. jadi kita menampung segala donatur ataupun orang-orang baik
yang mungkin tidak memiliki waktu untuk berbagi. Nah, di situ kita membantu sebagai mediator, Fasilitas ya. fasilitator, menjembatani, menjembatani. perpanjangan tangan berarti. Perpanjangan tangan. Tapi jangan mau dipanggil panjang tangan. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Oke, cukup jelas. Nah, jadi itu dia rekan Raw FM. Namun walaupun namanya Tabaksel Share, yang pastinya yang di share kebaikan itu bukan cuma di Tabaksel, kalau bisa di Indonesia bahkan internasional. Iya. Ya. Insya Allah, Bang. Baik. Nah, itu dia rekan Raw FM. Jadi dari tadi kita bicara Tabaksel Share, berbagi kebaikan. Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya, gitu. Nah, apa yang kamu pergunakan untuk manusia lain? Apa yang kamu bagi? Untuk Tabaksel Share sendiri, apa saja nih kebaikan-kebaikan ataupun yang sudah dibagikan ini? Program ya Bang ya? Iya. Oh, jadi ada beberapa program kita yang mudah-mudahan sudah berjalan gitu Bang. Yang pertama itu kesehatan. Baik. Ada beberapa bidang target tujuan kita. Yang pertama itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Nah, itu fokus kita pada awalnya. Dan turunannya ada beberapa program yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu pastinya sunatan massal ataupun kita biasa sebut suling, sunat keliling gitu. Terus yang kedua ada edukasi kesehatan. Seperti kemarin pada saat bulan Ramadan itu kita mengadakan kajian kesehatan tentang COVID kemarin. Nah, kemudian setelah itu ada bagi-bagi sembako gitu. Dan program rutin yang paling sering kita lakukan itu Jumat berbagi berkah. Dan mungkin kedepannya ini kita sedang berjalan Bang. Ada program yang sedang berjalan yaitu lomba akhir tahun. Nah, Gitu Bang. ada bakalan dalam beberapa hari ke depan Bang, Iya ya? betul. Sebelum pergantian tahun. Iya. Ada 2 event lagi. Dua event ini yang- dalam waktu bersamaan atau seperti apa? Sebenarnya bersamaan karena lomba akhir tahun ini kan eventnya lumayan panjang gitu. Ada rentan waktu yang dari Desember awal sampai Desember akhir. Sementara suling yang di depan mata kita ini insya Allah kita laksanakan tanggal 27 di Penyambungan Bang. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM seperti apa kira-kira eventnya dan melibatkan siapa aja? Nanti bakalan kita kupas lagi, bakalan kita ulik. Tapi setelah kita dengarkan dulu lagu dan komersial break berikut ini. Just Station on 105 Raw FM, Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, sudah 28 menit dari formasi pukul 8 di malam hari ini. Tentunya masih bersama teman-teman dari Tabaksel Share. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi kita udah singgung, udah cerita banyak mengenai latar belakang, bahkan dari profil dari Tabaksel Share, dan tentunya juga kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan. Tadi sudah sempat kita singgung rekan Raw FM bahwasanya pada saat ini sedang berlangsung ada beberapa event dan tentunya ada nanti yang sangat langsung bertemu dengan masyarakat ya. Aksi sosial yang langsung memberikan dampak pengaruh fisik ya. Karena ini adanya pengurangan dalam fisik kita itu ya. Betul nggak sih? Betul. Tapi lebih sehat. Iya benar. Lebih sehat dan lebih bersih dan lebih kelihatan beriman ya. Itu. Nah, jadi di sini bakalan kita bahas seperti yang udah disampaikan tadi suling. Ya? Ataupun sunatan keliling. Ya. Bukan sambil keliling-keliling disunat ya. Tapi ini artinya mobile. Jadi mobil keliling kemanapun itu dicari ya. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan sekilas tentang penyelenggaraannya ini seperti apa? Oke, bersama saya sunatan keliling ini tuh pada dasarnya itu karena di komunitas kita Tabaksel Share itu banyak yang tenaga tim medis, mulai dari dokter, ada perawat juga, ada farmasi dan sebagainya. Dan kebetulan juga untuk acara pertamanya sebelum adanya kepengurusan, seperti yang telah dibilang sebelumnya itu, kita telah melakukan sunatan keliling pertama di Desa Salambue. Itu bulan 2018 ya. 2 tahun yang lalu. 2018. Nah, bergerak di situ itu kita lihat antusias dari masyarakatnya cukup besar dan kita juga sebagai penyedia jasa senang dan masih menyanggupi alhamdulillah sampai sekarang itu
makanya kita jadikan salah satu wujud pengabdian masyarakat di bidang medis setelah telah disampaikan sebelumnya tadi gitu Bang. Nah, jadi itu penyelenggaraannya seperti apa? Siapa yang mencari pesertanya? Ataukah datang ke sana langsung diumumkan ada yang mau sunat nggak? Sini kumpul. Atau seperti apa mekanismenya? Oke, untuk acara sunatannya itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu kita memang langsung melakukan tinjauan ke lokasi, kita tanya perangkat desanya gitu, kita kunjungi Pak, Bu, kami dari Tabak Selser, insya Allah akan melakukan suling, sunatan keliling di desa Ibu, apakah memungkinkan dengan calon-calon yang akan disunat gitu di Hitan. Nah, kalau memang terjadi komunikasi yang saling mendukung, kita lakukan. Nah, terus cara lain itu seperti kita dimintai tolong, seperti yang akan dilakukan pada tanggal 27 ini sahabat rekan Raw FM. Nah, di mana tanggal 27 ini insya Allah Tabak Selser akan melakukan suling di Panyabungan. Tanggal 27 itu atas permintaan sendiri dari warga Panyabungan gitu kepada kita. Oke. Nah, biasanya penyelenggaranya itu di rumah masyarakat atau ada kantor instansi terperangkat desa atau di lapangan dengan membuat acara seperti itu? Kalau untuk lokasi dan tempatnya itu sejauh ini kita melakukan survei lokasi dulu. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan di tempat perangkat desa, kita lakukan di situ. Dan sebelumnya juga pernah dilakukan di rumah warga dan juga itu kebetulan panitia dari Suling. Kalau memang memungkinkan kita buat di situ juga, itu kita buat pertimbangan dengan kemudahan akses dari calon dan kita sebagai tenaga medisnya gitu. Oke. Terus yang menjadi latar belakang itu kenapa sih harus sunat seperti itu? Apa berbagi kebaikan itu hanya dengan memotong itu? Memotong apa nih Bang? Oke, kenapa harus sunat? Itu sebenarnya salah satunya ya Bang, salah satunya. Sebelumnya ini juga kita melakukan edukasi tentang PHBS, itu masuk juga ke di bidang medis, terus juga ke edukasi seks, pendidikan juga gitu, yang berbau dengan kesehatan lah. Nah, tapi untuk yang suling ini sendiri kan kita melihatnya karena tindakannya itu oleh tenaga medisnya itu memungkinkan, menyanggupin kalau memang nanti dibutuhkan untuk yang lebih ya keprofesionalinnya kayak minta tolong operasi atau apa yang lebih misal itu. Kalau yang banyak kan seperti katarak, sumbing, seperti itu. Mungkin kalau itu beberapa tenaga medis kita juga ada, tetapi tidak membawa nama Tabak Selser gitu kan. Mereka beberapa tenaga medis kita juga sudah bekerja di tempatnya masing-masing. Ada yang pernah dilakukan di ruang operasi atau katarak seperti yang tadi Bang bilang gitu. Oke, berarti ini adalah kebutuhan. Iya. Jadi mungkin apa yang melatar belakang itu kembali kita lihat areanya. Mungkin apa yang dibutuhkan di situ. Ya, mungkin sedikit menambah ya Bang ya dari saudara Gio tadi. Jadi, di situ salah satu bentuk kerjasama, integritas antara tenaga medis dan non medis. Sebenarnya yang menggerakkan itu ya benar dari tim medis, tapi kan dari tim medis sendiri pastinya mereka itu tidak bisa kalau misalnya mereka yang nyunat terus mereka yang mengkoordinir anak-anak gitu kan pasti sangat susah gitu. Nah di situ kita bentuk kerjasama antara tim medis dan tidak non medis gitu. Nah makanya di Tabak Selser sendiri dan yang siaran ini pun sendiri kita itu sebenarnya nggak ada yang dokter, ada yang latar belakangnya desain, ada yang saya sendiri peternakan, ada yang manajemen, ada yang pertanian gitu. Kita sebenarnya nggak ada yang basic medis, tapi karena itu tadi kerjasama antara tim medis dan non medis, kita bisa menjadi salah satu komunitas yang mudah-mudahan bisa berbagi di bidang medis gitu. Nah itu artinya kita tidak menutup kemungkinan juga buat siapa saja yang ingin bekerja sama dengan kita. Ya misalnya kalau dari Raw FM sendiri gitu kan, yang mau membuat hajatan sunatan massal, ya bekerja sama dengan Tabak Selser, mudah-mudahan kita bisa menyanggupi gitu Bang. Nah, sedikit promosi. Iya, itu bisa. Tapi itu demi kebaikan. Promosi demi kebaikan itu Bang. Ya, jadi kita jalin sinkron untuk saling sinergitas agar sama-sama memberikan yang terbaik. Iya. Dan seperti tadi ada disampaikan Gio ya, bahwasanya adanya aksi dari anak-anak dan menyatu baik itu di rumah perangkat desa ataupun
di salah satu tempat yang yang disiapkan. memungkinkan Bang. Apakah ini memang permintaan dari si masyarakat, mungkin warga setempat Iya. di sini dulu? Bagaimana kalau hanya dalam satu lingkungan itu cuma satu orang begitu? Nah, itu dia Bang, seperti yang saya bilang sebelumnya kan kita survei dulu. Iya. Nah, kita survei dulu. Nah, kayak gini nih, kalau kita kan tanggal 27 ini mau di Panyabungan nih. Iya. Nah, karena kita Tabaksel, mana tahu ada rekan Rau gitu yang mau gitu. Kita tidak membatasi sebenarnya. Ini eventnya kebetulan di Panyabungan. Untuk adik-adik kami yang mau dan sanggup, apalagi ini liburan kan, kita sengaja pilih waktu liburan. Kalau memang mau datang ke Panyabungan gitu untuk melakukan suling, itu bisa menghubungi kontak kita di Tabaksel Share gitu. Instagram apalagi ya yang paling aktif. Nah itu bisa. Jadi untuk adik-adik yang misalnya di Padang Sidimpuan, yang di Gunung Tua, pokoknya itu masuk wilayah Tabaksel aja. Nah kita juga sebagai dari Tabaksel Share ini keliling, Bang. Kayak tadi kan kita buat sulingnya di Salambue, di Angkola, di Pasalakan. Nah ini kebetulan lagi dapat di Panyabungan. Oke. Jadi sebelumnya udah pernah dilakukan. Udah pernah. Udah berapa titik itu? Yang pertama kali itu ada di Salambue, desa Salambue itu untuk pertama kali. Yang kedua ada di Parsalakan. Yang ketiga ada di Sabungan. Yang keempat ada di Losung Batu. Yang kelima ada di Angkola. Ini yang keenam, insya Allah tanggal 27 di Panyabungan. Oke, yang keenam ya. Iya. Berarti udah ada listnya belum? Udah berapa orang yang udah dipisahkan dari badannya? Oh, Ya, kira-kira maksudnya pesertanya udah berapa orang? oke. Kalau untuk di Salambue, karena saya juga walaupun bukan di medan medis ya, pernah ikut maju ke meja tindakan. Itu kalau tidak salah di Salambue itu ada sekitar 20-an. Kalau di total sampai event kelima itu 100-an ada lah ya, hampir 100 lah gitu, kurang lebihnya. Yang udah terpisah. Iya. Nggak dibawa pulang tapi. Nggak, Oke. itu. Nah, tapi luar biasa loh. Itu semua masyarakat dibebaskan. Iya, free. dibebaskan, Gratis, free. ya. Mudah-mudahan free Bang. Iya. Dengan penanganan dari langsung dokter. Iya, dokter kita Terus jamin. adanya obat juga Iya. untuk penyembuhan. Iya. Oke. Luar biasa. Jadi Rakan Raw FM di tanggal 27 itu di Panyabungan. Di Panyabungan. Itu ada batas kuota nggak sih? Untuk batas kota sebenarnya ada kita buat karena kita bilang apa ya, keterbatasan Iya. kemampuan medis kita juga terbatas ya. Iya. Terus juga obatnya yang terbatas. Jadi kalau memang mau bisa kita tampung sekarang karena masih cukup lah kita bilang. Tapi nanti kalau memang sudah tidak ada kota mungkin di kesempatan selanjutnya gitu kita buka lagi Bang. Oke. Nah, jadi untuk Panyabungan sendiri itu titiknya di mana di Panyabungan? Untuk di Panyabungan itu di Pasar Lama atau kenal desa Pasar Lama lah Bang itu Oke. ada di ini ya. Mungkin Kurang- lebih jelasnya boleh kontak. bisa dikontak ya, kita tunggu. Soalnya juga kita nanti di sana kan difasilitasi panitia Bang. Iya, Gitu. iya. Pokoknya di daerah Pasar Lama katanya Oke. gitu. Nah, karena kan pasti di Panyabungan juga banyak yang mendengarkan kita. Iya. Kira-kira di mana nih ya mau bawa anaknya dia begitu ya. Tapi ada nggak sih persyaratan khusus untuk adik-adik yang bakalan kita ini? Ya, kalau persyaratan khusus sendiri Bang sejauh ini tidak ada ya Bang. Cuman ya yang biasanya datang sama kita itu biasanya dari keluarga yang ya kurang mampu, bisa dibilang seperti itu ya Bang ya. Terus kalau misalnya di Panyabungan sendiri kita juga menyediakan salah satu fasilitas untuk syarat bisa maju ke meja tindakan itu salah satunya rapid test Bang gitu. Jadi udah kita sediakan alatnya ya, mudah-mudahan kalau hasilnya non reaktif baru kita bisa tindak. maju ke desa ke meja tindakan Oke. gitu. Berarti adik-adik ini di rapid juga. Di rapid dulu, saling menjaga ya Bang, lebih baik mencegah gitu. daripada mengobati. Iya, tetap prokes ya, Iya. tentunya. Nah, jadi itu dia rekan Ro. Saya juga terpikir tadi untuk mengumpulkan anak-anak ini berarti harus bekerja sama dengan Keplingnya Iya, mungkin benar. ya, yang mengumpulkan. Apakah dari Tabaksel memberikan kira-kira berapa orang? Itu dalam berapa hari eventnya? Apakah kelar dalam 1 hari ataukah berkelanjutan besoknya? Ya. Oh, ini Bang. Oke. Sebenarnya kalau yang di Panyabungan sendiri kita itu bekerja sama Bang. Jadi bekerja sama dengan Keluarga setempat. poso-poso lah gitu ya.
Naposona Uli Buling yang ada di Panyabungan. Mereka awalnya tuh ngontak kita. Awalnya tuh kita mau buat di sekitaran bulan Oktober. Nah, karena terjadi Oktober kemarin. Karena terjadi pandemi yang terjadi sekarang ini, nah kita undur dulu gitu, Bang. Jadi setelah kesepakatan bersama, karena pun melihat kondisi yang gimana ya, dibilang reda sebenarnya nggak reda, cuman ya udah biasa aja gitu orang-orang. Jadi kita beranikan diri tetap melaksanakan di bulan Desember dengan catatan sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, membuat persyaratannya seperti rapid test, memakai protokol kesehatan, pun pun tenaga medisnya nanti tuh dilengkapi dengan APD level 2 gitu, Bang. Oke. Nah, jadi kan begini, kalau artian dari mindset saya, itu kan kita mengadakan datang kemari, gitu. Terus walaupun memakai lengkap APD dan anak-anak ini, apakah yang membuat ajakan kalimat apa yang disampaikan kepada adik-adik ini agar mereka mau untuk bergabung untuk bisa dibilang melakukan aksi ini, yaitu Kitanan ini, dan baik keluarganya agar percaya? Iya, pertama pastinya pihak dari poso-poso ataupun teman yang ngajak kita kerjasama itu sudah melihat track record kita sendiri kan, Bang. Jadi karena mereka mungkin melihat track record kita, ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi mereka berani mengajak kita kerjasama. Dan yang mengumpulkan anak-anak ataupun adik-adik kita yang mau disunat itu adalah teman-teman dari panitia di Panyabungan gitu, Bang. Jadi kita sebenarnya hanya pihak yang melaksanakan eksekusi pemotongan itu tadi kan. Eksekutor. Eksekutor. Iya. Nah, terus dengan begitu kan datang langsung, berarti mereka udah tahu bahwasannya eksekutornya ini dokter, begitu ya. Karena yang megang yang megang guntingin nanti bukan Bang Nurdin, bukan gitu ya. Kita nanti jadi panitia aja. Iya, baik. Nah, terus adanya obat-obatan yang disiapkan. Terus juga tentu kalau istilah zaman sekarang kan otomatis tangan dokternya kotor nih, begitu ya. Itu apakah dengan say thank you untuk dokter yang mana profesinya, jasa profesinya, atau seperti apa itu? Kalau diomongin tentang itu, ya mungkin karena mungkin ya, Bang, mungkin dokter-dokter teman-teman kita itu masih muda. Karena masih muda mungkin idealisnya masih tinggi gitu kan. Karena anak muda itu harta berharganya itu, harta paling berharganya adalah idealismenya gitu. Ya mungkin karena masih muda dan juga belum ada beban hidup yang sangat berat, jadi teman-teman dokter ini sebenarnya ikhlas aja gitu berbagi. Syukurnya. Cuman kalau dikasih nggak apa-apa gitu kan. Nggak nolak rezeki. Juga udah ditutup mungkin disalam. Ada. Cuman dari awal kita udah nggak matok harga gitu, nggak ada, Bang. Tapi udah disebutkan ini tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Ini adalah aksi sosial. Aksi sosial. Ya, karena yang namanya masyarakat kan ini apalagi di tengah pandemi, usia udah mulai matang, mungkin kalau belum dipisahkan dari situ nanti agak susah. Keras nanti kulit. Semakin tua itu makin susah. Penyakit gitu. Nah, jadi dengan begitu dokternya udah, karena dalam satu komunitas yang sama udah pada paham ya. Nah, oke. Dan obat-obatan itu kan otomatis bukan pabrikan sendiri. Bukan. Otomatis dari walaupun kita orang farmasi, otomatis itu dibutuhkan donasi untuk membeli itu. Iya, betul. Nah, sumbernya ini dari mana ini yang diberikan kepada adik-adik nantinya? Iya, mungkin ditambah teman saya nanti ya. Tapi untuk donasi sendiri, nah seperti saya bilang tadi, Bang, kita sangat terbuka dengan pihak manapun gitu kan. Jadi jika ada donatur ataupun orang baik yang ingin melaksanakan hajatan berupa sunatan massal, dia bisa bekerja sama dengan kita. Ya mungkin beliau sebagai donaturnya, kita sebagai eksekutornya gitu, Bang. Jadi memang aksi kegiatan kita sejauh ini mungkin kalau sebelum yang di Panyabungan itu kita menggunakan kantong kita sendiri, Bang. Jadi benar-benar dari panitia yang diserahkan untuk masyarakat gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan kita sebagai donatur, ya kita siap menjadi eksekutornya gitu, Bang. Dan itu
terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua. banyak. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun bang. Mudah-mudahan selagi itu kebaikan ya mudah-mudahan kita ikut andil dalam menyebarkan kebaikan tersebut. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke event yang berikutnya tadi mengenai donasi ini agak seru nih. Diberikan ke siapa? Selain mungkin atau disiapkan nomor rekening atau diantar ke rumahnya si Ana mungkin. Bagaimana Ya sistemnya? gimana? Nah, mungkin anak. Kan dari humas tadi ya? Kubdok. Oke. Kupdok. Jadi Oke. emang kita nyediain. Boleh di ya. Jadi kita emang nyediain ada 3 rekening gitu, rekening yang belum official banget sih sebenarnya, rekening masih rekening pribadi tapi dari transparan. pengurus Tabak Sel Sharing ya, insya Allah transparan. Nah kita ada 3 rekening, 2 rekening itu rekening bendahara kita, Dr. Farida Jamilan, terus ada juga dari ketua kita. Jadi setiap yang donasi yang masuk itu bakalan dikonfirmasi melalui nomor rekeningnya humas, ya humas, nanti humas yang bakalan konfirmasi lagi ke bendahara. Oke. Nah, dengan begitu kan hanya kalau kita bicara nomor rekening berarti money doang yang masuk gitu. Ya. Iya. Kalau dalam bentuk lain, misal ada pakai yang layak pakai atau seperti kita ini ada obat-obatan, mungkin dari salah satu apotek yang ada di Padang Sidimpuan mau ingin berbagi, itu seperti apa? Oh, untuk itu sebenarnya kita udah pernah untuk di sunatan keliling di Sabungan kemarin itu kebetulan keluarga sendiri yang ngasih bantuan dalam bentuk obat-obatan. Iya. Kan juga adik-adik kita yang bakalan disuling ini setelah dikasih obat untuk mempercepat penyembuhan juga dikasih imbusnya seperti vitamin gitu. Nah, untuk rekan Rau yang memang mau memberikan dalam bentuk obat, mau itu vitamin atau obat-obat yang memang mendukung untuk kesembuhan adik-adik kita nanti itu kita juga terbuka. Mungkin tidak dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk obat-obatan atau hal yang mendukung lah. Ya, mungkin kan bisa jadi nanti habis sunat dapat susu. Iya. Bisa bang, bisa. Dapat snack roti-rotian. Iya. Ya, mungkin itu bisa diantar kemana kalau itu? Langsung aja ke ini kali ya, ke humas kali ya. Ke humas bisa nanti humas yang bakalan konfirmasi ke si donaturnya itu bakalan diantarin kemana gitu. Oke, mungkin boleh dijawab. Ya, kita kan sekretariat belum ada, Iya. tapi tempat nongkrong kita biasanya ada gitu bang. Di Nongkrong kita tuh biasanya di Aman Shola ya. Aman Soleh ya. Iya. Oke. Karena kebetulan di sana saudara kita lah ya. Jadi kita sering nongkrong di sana. Mungkin teman-teman bisa biar gampang juga aksesnya karena di pusat kota langsung antar ke sana aja gitu sebelumnya atau dijemput juga boleh. Ya paling nanti koordinasi aja dengan tim humas kita gitu, ada Reja di sana. Halo. Oke. Baik. Nah, jadi langsung antar ke sana jumpain Reja. Bisa bang. Oke. Nah, untuk kontak personnya nanti boleh di-share juga. Boleh. Di ujung acara. Karena kita break dulu, kita nikmati dulu oleh-oleh yang udah dibawain sama Ana tadi ya. Silakan dibuka aja dulu. Jangan kemana-mana aja. Tentunya udah pada kenyang, udah menikmati oleh-oleh tadi ya. Walaupun breaknya cuma sebentar ya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas mengenai suling. Sunatan keliling ya. Jadi ada lagi event yang sedang berlangsung dan ini sampai akhir tahun, yaitu lomba akhir tahun. Ini mendengar lomba akhir tahun, itu lomba seperti apa sih? Lombanya itu sebenarnya virtual bang, karena emang pandemi juga kan, dan emang acara ini juga dilatar belakangi karena ngelihat anak-anak sekolah daring ini rasanya kok kurang efektif gitu. Malah banyak yang ngegame, banyak yang TikTok, yang kayak kurang kurang efektif aja gitu, kurang bermanfaat. Menurut saya sangat tidak efektif. Nah, di sini tuh kita kayak pengen buat apa ya kegiatan yang bermanfaat tapi tidak turun langsung ke lapangan gitu. Nah, jadi terciptalah ide ini, yaitu lomba akhir tahun. Nah, di lomba akhir tahun ini juga sebenarnya kita ada 4 kategori bang, ada SD, SMP, SMA, dan umum, biar dapat semuanya gitu kan bang. Nah, kalau untuk SD itu kita ada lomba baca surah
kita tentuin sih surah apa, surah Ad-Duha sama Al-Insyirah. Terus untuk SMP kita puisi. Itu temanya ibu. Di sini si pesertanya boleh ngarang puisi sendiri ataupun yang mengambil karya orang lain. Tapi tetap harus ini sih harus disebutin. Terus yang ketiga itu lomba pidato untuk anak SMA, itu temanya masa depan pemuda Tabaksel. Terus untuk umum kita ada lomba video memperkenalkan budaya Tabaksel. Berarti kreator video gitu. Iya. Editing video ya. Iya. Nah, itu kontennya bebas. Kontennya Untuk yang Video. umum. Yang umum. Untuk yang umum bebas bang, Bebas. bisa sinematik, bisa dokumentasi juga bisa, vlog juga bisa ya? vlog juga bisa, Oke. TikTok juga bisa. Markobar juga bisa. Waduh. Gitu. Iya, seininya aja sih bang. Sekreatif. Sekreatifnya aja. Mungkin oke. Yang penting memperkenalkan budaya Tabaksel. Oke. Iya. Tabaksel seperti itu bang. Oke. Gak banyak ngomong, sekali ngomong terus ya gitu. Oke. Nah, tapi keren ya, dari anak SD, SMP, SMA sampai umum dengan variasi yang berbeda lomba gitu, kategori-kategori. Untuk itu kan ini virtual. Iya. Untuk sistem pendaftarannya seperti apa? Nah kita pakai Google Form bang. Oke. Google. Untuk mendapatkan formatnya Google Form itu Kita udah kasih di bio Instagram kita, oke. bio Instagram kita. Di situ nanti udah ada link untuk pendaftarannya bang. Oke, Tinggal klik, isi, udah terdaftar. Nah, dengan begitu dia ikut lomba, apa yang membuktikan dia peserta? Apakah Jadi- ada rekomendasi dari panitia untuk feedback dihubungi kembali? Ada beberapa syarat bang untuk dia terdaftar sebagai peserta. Oke. Yang pertama dia mengisi Google Form. Ah. Nah, yang pertama follow Instagram Iya. Tabaksel Share dengan syarat Instagramnya tidak dikunci, Oke. tidak di private. Kemudian dia mengklik link di bio Instagram Tabaksel Share untuk mengisi Data. formulir pendaftaran dari kegiatan ini, lomba ini. Kemudian yang ketiga, buat video dan ngepost di Instagramnya, kemudian dengan hashtag yang sudah kita tentukan dan nge-tag akun Instagram dari Tabaksel Share. Yang keempat, nge-share video dan ke grup ataupun ke personal dan men-screenshot, kemudian mengirimkan buktinya ke penanggung jawab lomba akhir tahun ini bang. Seperti Siapa itu. itu? Nah, Penanggung jawabnya siapa nanti? penanggung jawabnya saya sendiri. Berarti kirim ke saya gitu dong. Ya kirim ke saya gitu loh. Baik. Kirim saya semua teman-teman Roy. Nah, Ya. jadi untuk itu juga buat yang mungkin bisa ikutan dengan kategori, apakah ada perbedaan format untuk Google Formnya? Sama semua. Sama semua. semua, Bang. Untuk format Google Formnya sama semua. Oke. Semua kategori. Mungkin untuk info lebih lanjutnya, karena kalau kita jelaskan ini mungkin nggak bakalan selesai sampai besok lagi ya. Siapa yang kira-kira untuk dihubungi agar bisa mendapatkan info jelasnya ataupun kontak person dari event lomba ini? Bisa langsung DM ke Instagram Tabaksel Share dan bisa menghubungi kontak 0813 6169 0332 atas nama Reza. Saya Boleh sendiri. diulangi lagi mungkin, agak pelan aja. Oh Bang. iya. Untuk bisa langsung direct message atau DM ke Tabaksel Share Instagram. Instagram. Kemudian bisa menghubungi kontak WhatsApp saya 0813 6169 0332 atas nama Reza. Saya sebagai penanggung jawab acara lomba akhir tahun ini. Baik. Seperti itu. Berarti ini terbuka untuk semua kalangan. Terbuka untuk semua kalangan. Nah, Abang juga boleh ikut tuh. saya. Tapi saya ngambil kategori SMP boleh. Baik. Nah, jadi nantinya kan ini bakalan diumumkan juga secara virtual. Diumumkan juga secara virtual. Baik. Dan itu hasil kreasinya ataupun kreatif anak-anak adik-adik ini bakalan diposting di Tabaksel Share seperti itu kan? Pastinya bang. Semua peserta Semua. atau jawarannya saja? Yang juara. Yang juara Jadi saja. untuk juara nanti video mereka akan kita posting di IG Instagram Tabaksel Share. Oke, baik.
Baik, mungkin karena waktu kita juga agak kurang Ya, nih waktunya ya. Namun sebelum kita akhiri ini, saya pengen dengar dong apa sih harapan dari teman-teman Tabakselser ataupun apa yang diinginkan serta pesan kesannya buat masyarakat khususnya Tapanuli bagian selatan. Silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan itu happy birthday buat Raw FM yang Oke, ke-26 thank ya. Terima 27 Desember nanti gitu ya. Semoga radionya bisa menjadi radio penebar manfaat yang lebih luas lagi gitu ya. Amin. Juga Beli tanah lagi dong itu kalau lebih luas. bisa jadi gitu, bisa aset yang luas atau manfaat yang luas ya gitu. Terus buat teman-teman rekan Rau dimanapun berada, sebenarnya lomba akhir tahun ini tujuannya untuk adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita yang sedang daring ataupun sedang sering-seringnya megang handphone itu agar mereka bisa memanfaatkan momen seperti ini agar lebih bermanfaat gitu. Iya. Jadi dengan adanya lomba ini mereka akan bisa belajar lagi dan lagi. Terus pun harapan kita sebenarnya dengan adanya lomba ini teman-teman bisa lebih giat lagi dalam belajar, dalam artian walaupun kondisi daring tapi tetap belajar gitu kan, jangan lupa belajar karena belajar itu adalah kewajiban kita dari lahir sampai kita mati gitu. Terus untuk rekan-rekan Rau semuanya mohon doanya gitu, semoga tanggal 27 Desember 2020 dalam pelaksanaan sunatan massal kita bisa menjadi acara yang bermanfaat juga dan juga bisa mengajak orang-orang agar sama-sama untuk mau berbagi kebaikan gitu. Karena pun tagline kita itu adalah Tabaksel Share, berbagi kebaikan untuk masyarakat Tabaksel, seperti itu Bang. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disapa dulu deh. Oh iya, kita bisa. sapa-sapa aja dulu kita ya. Jadi untuk teman-teman pengurus Tabaksel Share, untuk teman-teman rekan-rekan Rau Tabaksel Share yang dimanapun berada, untuk Dokter Aldi dan Dokter Viva yang sebentar lagi akan menikah gitu ya. Iya, untuk Kak Balkis, Bang Dana, untuk Geta, untuk Kak Sofia, untuk Sakina, Ceida, untuk semua rekan-rekan Tabaksel Share yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, pun dengan rekan-rekan Rau yang dimanapun berada, semua guru-guru kami yang ada di Nurul Ilmi, yang ada di mana SD 15, SD Sari Putra, SD 26 dan semua guru-guru kami, semua orang tua kami, semua orang yang mengajari kami, selamat malam, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Doakan kami bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi dan lagi. Amin. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Udah cukup. Oke, terima kasih. Sukses buat Ana, buat Nurdin, buat Gio, Reja. Hafal ya saya ya, cepat ya. Oke, tentunya itu dia rekan Rau FM bincang-bincang kita dari teman-teman komunitas Tabaksel Share. Sukses terus. Intinya teruslah berbuat baik walaupun seperti apa tantangannya. Jadilah terus yang terbaik. Ingat rekan Rau FM tentunya menjadi baik di mata orang lain belum tentu semua bisa menerima. Tapi itulah resiko untuk berlaku baik itu, banyak tantangan harus dilewatin agar kita betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di studio Rau FM. Semoga apa yang teman-teman lakukan ke masyarakat itu menjadi amal jariah. Amin. Dan tentunya saya berharap kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.